Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini kita melihat kembali lanjutan dari tema kita di minggu-minggu yang lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang fairness of God. Yang pertama itu bicara tentang makna dan arti daripada keadilan Allah. Dan kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa ternyata makna dan arti dari keadilan Allah itu sangat-sangat penting bagi kita ya. Yang pertama bahwa kita memperlakukan orang dengan cara yang tepat dan benar itu adalah bicara tentang keadilan. Ketika engkau bertindak lurus, ketika engkau bertindak tulus dan jujur kepada orang lain, itu adalah keadilan. Ketika engkau bertindak adil berdasarkan kebenaran Allah, berdasarkan hukum-hukum Tuhan, itu adalah keadilan. Dan ketika engkau membagi sesuatu dengan sama rata, ya, sehingga semua hak orang dipenuhi, itu bicara tentang keadilan. Nah, saudara-saudara, kita sudah belajar itu minggu lalu, dan kita tidak memihak, kita tidak berpihak atau berat sebelah. Itu juga bicara tentang keadilan. Nah, hari ini kita bicara tentang seri yang kedua, yaitu yang berbicara secara khusus apa sih alasan Tuhan menyatakan keadilannya bagi kita. Apa tujuan Allah menyatakan keadilannya kepada manusia? Ya, ngapain sih Tuhan mesti nyatakan keadilannya? Ya, dan apa tujuannya? Nah, saudara-saudara, saya menemukan paling tidak ada 3 alasan mengapa Tuhan harus menyatakan keadilannya kepada manusia. Yang pertama adalah untuk menyatakan bahwa Allah satu-satunya standar kebenaran dan keadilan. Ini yang pertama. Jadi kalau kita tanya apa sih tujuan Allah, mengapa Allah harus menyatakan keadilannya bagi manusia? Tuhan mau menyatakan bahwa standar satu-satunya bicara kebenaran dan keadilan itu adalah Allah. Ya, bahwa Allah satu-satunya standar kebenaran dan keadilan. Ini penting saudara-saudara ya. Nah, ada 2 ayat di dalam Ayub yang ingin saya bawa kita baca. Ayub 8 ayat 3 dan nanti Ayub 34 ayat 12 ya. Ayub 8 ayat 3 dulu kita baca bersama-sama. Maka bisa ditunjukkan dari saya. Ayub 8 ayat 3. Bisa? Kalau tidak bisa, saya harap kita tetap bisa membuka ini ya. Saya tidak sempat bikin PowerPoint ya. Ayub 8 ayat 3 kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Sekali lagi, masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Satu lagi, Ayub 34 ayat 12. Ayat 34 ayat 12. Demikian firman Tuhan 2-3. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Nah, saudara-saudara, seringkali manusia berlaku curang, saudara-saudara. Manusia seringkali membengkok-bengkokkan kebenaran. Ya, seringkali manusia membengkok-bengkokkan keadilan. Sehingga apa yang kita temukan, saudara, dibalik-balik, ya, membengkokkan kebenaran di sini artinya apa? Dibalik-balik. Yang benar dibilang nggak benar, lalu yang nggak benar dibilang benar. Aneh kan? Yang nggak adil, yang adil dibilang nggak adil, tetapi yang tidak adil justru dibilang adil. Saudara-saudara, ini sering kita temukan di dalam dunia ini. Ya, kenapa? Karena manusia seringkali membengkok-bengkokkan kebenaran, membengkok-bengkokkan keadilan, saudara-saudara. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang dilecehkan atau yang dizolimi istilahnya. Ya, dia yang melaporkan ke polisi, justru dia yang masuk penjara. Sering kita yang mendengar begitu ya. Dia yang dilaporkan melaporkan orang lain, justru orang yang melaporkan itu yang dijebloskan ke dalam penjara. Kok bisa? Bisa.
Karena manusia membengkok-bengkokkan kebenaran dan keadilan. Saudara, suami daripada adik sepupu saya, mereka ada di Tarakan, saudara. Dia dari almarhum bapaknya itu punya satu gunung yang cukup besar. Gunung itu warisan bapaknya kepada dia, dan itu memang milik bapaknya dari dulu. Jadi gunung ini cukup besar. Jadi setiap kali ada proyek-proyek pemerintah di kota Tarakan itu, mereka selalu cari yang punya gunung supaya menimbun proyek-proyek itu. Wah, dia selalu dapat proyek, saudara. Nah, mungkin ada yang iri sama dia. Mereka lihat nih orang kaya karena gunung, tanah gunung yang terus dipakai untuk menimbun. Lalu orang menjebak dia. Pintar sekali mereka menjebak dia. Mereka menjebaknya di mana? Jadi gunung yang tadi dia punya itu, tiba-tiba ada orang bangun patok. Waktu dia nggak ada, orang bangun patok gitu ya. Lalu ditulis di situ, ini miliknya siapa? Wah, ini suami sepupu saya ini ketika datang, anak buahnya bilang, tuh ada orang taruh patok di gunung bapak ini. Benar ya? Coba lihat. Pergi lihat, saudara. Wah, ada patok, separuh gunung diambil. Ya emosi lah. Siapa yang nggak marah? Ini lahannya, tiba-tiba ada orang taruh patok di situ dan mengaku itu milik dia. Lalu dia bilang sama anak buahnya, hancurkan patok-patok ini. Nah, tadi rupanya dia dijebak. Jadi waktu dihancurkan, ada yang foto-foto dari atas, dari luar gitu, jarak tertentu, di foto-foto gitu ya, udah hancur gitu di foto-foto. Nggak ada 3 hari kemudian dia ditangkap. Saudara, tuduhannya apa? Kamu merusak properti orang. Ini orang sudah pasang patok, kamu rusak. Ini buktinya, semua ada bukti. Oh, dia mau membela diri dengan segala cara, nggak bisa. Ternyata orang di balik itu adalah orang besar di kota Tarakan, orang kaya yang mungkin iri dengan dia. Jadi dia yang dijebloskan dalam penjara hampir setahun di penjara. Dia nggak salah, itu milik dia udah jelas. Tapi dia yang dimasukkan ke penjara. Inilah yang disebut yang benar jadi nggak benar, yang tidak benar menjadi benar, yang adil menjadi tidak adil, yang tidak adil justru dianggap adil. Karena diputar-putar, dibengkok-bengkokkan, saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali hal seperti ini terjadi. Kita belum punya waktu untuk menjelaskan, kita langsung saja dituduh. Itu kamu, ini kamu, itu kamu. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang berkonflik, berkepanjangan dengan orang lain. Saudara, ini menarik ya. Nah, berbeda dengan Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah membengkokkan kebenaran. Tuhan tidak pernah membengkokkan yang namanya keadilan. Tidak pernah. Saudara, ini ayat atau 2 ayat ini sebenarnya itu perkataan di dalam kitab Ayub. Ketika Ayub dicobai oleh iblis, pertama kali iblis mengambil harta bendanya, ribuan kambing domba lembunya habis dalam 1 hari. Lalu yang kedua, anak-anak Ayub dimatikan semua oleh iblis dalam sebuah kecelakaan. Ayub hancur hati, secara ekonomi rubuh. Hancur hati, anak-anak yang dia cintai mati semua. Belum cukup, iblis datang kembali, ambil kesehatannya, kasih penyakit untuk dia. Ayub mengalami satu penyakit kulit yang gak bisa disembuhkan. Dia dengan begitu sakit, ya sangat sakit, siang dan malam, sampai dia ingin mati, saudara. Tapi apa yang keluar dari mulut Ayub? Betul, Ayub sempat mengeluh, Ayub sempat kecewa sama Tuhan. Tetapi ayat-ayat ini menarik. Tuhan tidak pernah membengkokkan kebenaran. Tuhan tidak pernah membengkokkan keadilan. Saudara, kalau kita sakit kayak Ayub, kita akan bilang, Tuhan, kamu gak adil sama saya. Saya baru membangun bisnis saya, kok 1 hari langsung hancur. Apa maumu Tuhan? Bukankah saya dengan penuh pergumulan dan doa saya membangun bisnis ini? Kok sekarang hancur dalam semalam? Kalau kita bilang kau gak adil Tuhan, gampang sekali kita akan bilang Tuhan gak adil.
Apalagi kita mengalami Ayub 3 dimensi. Ekonominya udah hancur, masa depannya anak-anaknya mati semua, dia sendiri sakit, saudara. Gampang sekali Ayub akan bilang, Tuhan engkau gak adil. Saya baru mendengar beberapa waktu yang lalu, hari yang lalu, ada 4 orang mati di Kalideres, dicurigai mati kena kelaparan. Setelah mereka ngecek, saudara-saudara, karena tidak bayar listrik, petugas listrik datang, ketok-ketok nggak ada yang buka. Dia mau putusin tuh listrik karena nggak bayar. Tapi waktu dia mau putusin kok ada cium bau yang nggak sedap. Akhirnya dia lapor ke RT, mereka dobrak pintu itu, 4 orang mati di dalam situ. Dan itu dipastikan katanya mati kena kelaparan. Zaman gini masih ada orang mati kelaparan. Kalau Jokowi tahu ini, apakah berita ini sudah sampai ke presiden atau tidak? Ini sesuatu yang sangat memalukan di zaman modern. Masih ada orang bisa mati kelaparan di kota besar. Mereka cek kulkasnya, semua kulkas dalam keadaan menyala, tapi isinya nggak ada. Lalu waktu mereka otopsi, tidak ada tersisa makanan di dalam perut mereka. Ini betul-betul orang mati dalam keadaan lapar. Kita kalau melihat hidup seperti ini, kita akan bilang, Tuhan kau tidak adil dengan mereka. Kita dengan gampang akan bilang, Tuhan kau tidak adil. Tetapi saya sangat terhibur karena Ayub yang mengalami penderitaan, kehilangan banyak hal. Dia justru berkata, Tuhan tidak pernah membengkok-bengkokkan keadilan. Betul hidupku susah, betul hidupku menderita, tapi saya masih yakin Tuhan adil bagi saya. Amin. Amin. Saya nggak tahu pergumulan apa yang akan kau hadapi besok. Saya nggak tahu. Mungkin itu pergumulan ekonomi, mungkin itu pergumulan masa depanmu, anak-anakmu, atau pergumulan apapun. Saya mau kasih tahu, jangan pernah mengatakan Tuhan tidak adil. Betul hidupmu mungkin menderita, betul hidupmu mungkin begitu susah karena perjuanganmu berat. Saya mau katakan Tuhan tetap Allah yang adil. Dia tidak pernah membengkok-bengkokkan kebenaran dan keadilannya. Itulah jawaban Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Ya, mungkin orang mencurangi kita, orang menjahati kita, mungkin orang sering membengkok-bengkokkan kebenaran dan keadilan atas hidup kita. Tapi ingat, Tuhan adalah standar keadilan yang sesungguhnya. Dia akan meluruskannya suatu saat. Dan akhirnya kita lihat ketika Ayub lewat penderitaan itu, dia melewati tantangan kesulitan hidup yang sangat berat itu, Tuhan yang adil menyatakan keadilannya. Tuhan berikan kembali harta bendanya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tuhan kasih anak-anak lagi yang jauh lebih cakep, lebih cantik lagi. Dan Tuhan pulihkan kesehatannya. Wow. Kuncinya cuma satu, kita orang yang taat dan setia atau tidak. Kita orang benar atau tidak. Kalau kau orang benar, tidak usah khawatir. Allah yang standar keadilan akan selalu membela kita. Baik, itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Apakah tujuan Allah menyatakan keadilan kepada manusia? Apakah alasan mengapa Tuhan harus menyatakan keadilan kepada manusia? Saya ingin membawa kita melihat yang kedua. Tujuan yang kedua adalah untuk mengadili segala ketidakbenaran dan ketidakadilan manusia. Ya, untuk mengadili segala ketidakbenaran manusia, segala ketidakadilan manusia. Jadi alasan yang kedua mengapa Allah harus menyatakan keadilan kepada manusia. Mari kita baca Roma 2 ayat 4 sampai 8. Roma pasal 2 ayat 4 sampai 8. Mari kita baca Roma pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-8. Roma 2 ayat 4 sampai 8. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Nah, saudara-saudara, ini ayat yang menarik sekali. Saya sempat berpikir, saudara, ya, salah satu tujuan Tuhan menyatakan keadilannya adalah untuk mengadili ketidakbenaran segala ketidakadilan manusia. Saya bayangkan kalau Tuhan tidak pernah menyatakan keadilan, kalau Tuhan tidak pernah menyatakan pengadilan kepada kita, apa jadinya dunia ini, saudara? Saya nggak tahu. Tapi saya bisa bayangkan, seandainya Tuhan tidak menyatakan keadilannya kepada kita, yang jelas beberapa hal bisa terjadi. Yang pertama, manusia akan menjadi tidak takut sama Tuhan. Coba. Tuhan kalau tidak kasih tahu keadilan, pengadilannya kepada kita, kita menjadi orang nggak takut sama Tuhan. Yang kedua, manusia akan menganggap sepi kemurahan dan kesabaran Tuhan. Saudara mungkin bilang, saya sudah buat jahat 2 kali, 3 kali, Tuhan dah hukum saya kok, Musa. Saya sudah pernah menzolimi orang, membuat orang itu tersiksa karena ketidakadilan yang aku lakukan. Mana Tuhan dah hukum saya? Saudara, saya mau kasih tahu, itu adalah tipe orang yang menganggap sepi keadilan Tuhan. Mereka pikir, oh Tuhan gak ingat kok, Tuhan gak lupa kok, Tuhan lupa kok. Apa yang aku lakukan 5 tahun yang lalu begitu jahatnya kepada orang, Tuhan sudah lupa, gak tahu. Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa dengan semua kejahatan yang kita lakukan. Dia akan tetap menghakimi kita, dia akan tetap mengadili kita. Cuma waktu hari-hari ini yang dia gak berbuat sesuatu, itu dia kasih kesempatan agar engkau bertobat. Itu aja. Makanya ini disebut zaman anugerah. Kau mau buat dosa hari ini, silakan. Pulang dari sini kau mau buat dosa, silakan. Tuhan tidak langsung respon kok. Tapi ingat, apakah Tuhan akan membebaskanmu? Tidak. Dia ingat, dia nggak pernah lupa. Manusia kalau tahu Tuhan tidak mengadili dia, wah, manusia akan semakin jahat. Manusia makin semakin sempurna di dalam berbuat dosa, dan dunia ini akan kacau. Kalau Tuhan, kalau manusia tahu Tuhan tidak akan mengadili dia, kita akan menjadi liar luar biasa. Kita akan menjadi orang yang super jahat, sempurna dalam dosa, sempurna dalam kejahatan. Tapi bersyukur saudara-saudara, Tuhan mengatakan ada pengadilan untuk setiap kita. Saudara bayangkan kalau bangsa Indonesia, negara Indonesia nggak punya lembaga pengadilan, kira-kira apa yang terjadi? Ada hukum yang begitu jelas saja, ada pengadilan yang begitu tegas saja, masih berani bunuh orang loh. Ini Sambo dan kawan-kawan ini, saudara. Padahal mereka tahu resiko 340, pasal 340, hukuman mati. Tapi dengan gampangnya mencabut nyawa orang. Bayangkan kalau tidak ada lembaga pengadilan, tidak ada hukum, kita bisa 2 bahkan 100 kali lipat seperti Sambo. Kita bisa jadi Sambo-Sambo yang lain. Barusan saya juga baca suami memutilasi istrinya. Baru kejadian. Saya nggak ngerti ya, perasaan orang yang memutilasi belahan jiwanya kayak apa. Kalau betul dia dulu mencintai istrinya, kok dalam suatu ketika dia potong satu-satu, potong satu-satu. Cinta apa ya? Saudara, Tuhan memberikan kita satu pengawasan yang sangat ketat. Tuhan bilang ada pengadilan. Kau akan diadili menurut perbuatanmu. Makanya ini sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita. Walaupun saat ini seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa kepada orang jahat,
Itu karena Tuhan kasih kesempatan untuk mereka bertobat. Tapi kalau kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak dipakai untuk bertobat, maka dipastikan waktunya Tuhan pastikan mengadilinya. Saudara, Tuhan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Bagi yang bertekun berbuat baik, bagi yang bertekun berbuat adil, Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Itu bacaan kita tadi. Tetapi sebaliknya, bagi yang berbuat tidak benar, yang tidak adil, Tuhan akan binasakan. Saudara, ini adalah eksekusi di dalam firman Tuhan kepada dua jenis manusia. Nah, dengan adanya pengadilan Allah ini, manusia menjadi lebih tertib kan? Kita menjadi lebih takut, kita menjadi lebih baik. Manusia akan menjadi lebih hormat kepada Tuhan. Manusia akan menjadi lebih banyak lagi berbuat baik dan berbuat adil. Kenapa? Karena kita tahu Sang Pengadilan Agung itu menanti kita. Saudara-saudara, kalau hari ini kita berbuat tidak adil terhadap saudara kita, terhadap teman dan sahabat kita, ya, dan Tuhan belum menghukum kita, ayo cepat bertobat. Cepat bertobat. Pikirkan apa yang kita pernah lakukan yang tidak benar, yang tidak adil kepada orang lain. Cepat bertobat. Ya, sebab Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan sedang memberi kesempatan untuk kita kembali kepadanya. Kita bersyukur ketika Tuhan mengadili kita. Dia juga memberikan kemurahan bagi kita. Saudara mungkin pernah mendengar istilah ini. Keadilan Allah dan kasih Allah itu selalu berjalan seiring. Satu sisi Tuhan mengadili kita, tapi satu sisi Tuhan juga memberikan kasihnya kepada kita. Waktu kita memandang kayu salib ini, saudara, Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Di sana keadilan Allah dan kasih Allah sedang terjadi pertemuan. Kalau kau lihat Yesus yang mati di kayu salib, sebenarnya Yesus sedang mengalami keadilan Allah. Oleh dosa-dosa kita, Yesus harus mati menggantikan kita. Keadilan Allah ditegakkan. Tapi bersamaan dengan itu, Yesus yang mati di kayu salib, dia juga menyatakan kasih Allah yang besar. So, dengan matinya Kristus, saya dan saudara diselamatkan. Saudara, di dalam hidup rumah tangga, kita harus punya dua ini, keadilan dan kasih. Kalau kau punya keadilan saja, itu otoriter namanya. Dan nanti anak-anak kita tumbuh dengan tidak baik. Anak-anak harus belajar taat. Tapi kalau kita tidak punya keadilan, cuma punya kasih saja, itu manja namanya. Ya. Dan Allah mengajarkan di kita, keadilan ditegakkan, kasih juga diberikan. Sebagai orang tua, ayo kita memiliki dua hal ini. Ya. Bagi saudara yang sudah punya anak, keadilan ditegakkan. Ketika dia salah, ajar dia. Tapi ketika dia dikasihi dan dicintai, agar dia juga merasakan cinta kasih orang tua. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, yang terakhir, apa tujuan keadilan Allah dinyatakan kepada manusia? Apa alasannya? Mengapa Allah harus menyatakan keadilannya kepada manusia? Yang ketiga adalah untuk memastikan siapa yang salah dan siapa yang benar di hadapan Allah. Ya, Allah harus mengadili kita. Dia harus mengadili kita untuk menyatakan siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Kalau pengadilan Allah tidak ada, kalau keadilan tidak ada, kita nggak pernah tahu siapa yang benar. Kita nggak pernah tahu siapa yang salah. Karena tadi diputar-putar oleh manusia, dibolak-balik. Ya. Tapi ketika Allah menyatakan keadilannya, oh, kita baru tahu ini orang benar, ini orang yang tidak benar. Kita tahu. Ini sikap yang benar, ini sikap yang tidak benar. Kita akhirnya tahu demikian ya. Nah, saudara-saudara, ada dua ayat yang harus kita baca. Pertama Matius 16 ayat 27 dan nanti 2 Korintus 5 ayat 10. Kita baca dulu Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27.
Mari kita baca bersama-sama Matius 16 ayat 27, 2, 3. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan 2:3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, dua ayat ini itu sedang menyatakan, menunjuk kepada pengadilan pada akhir zaman. Dua ayat ini. Tapi dua ayat ini juga menunjukkan bahwa pengadilan di akhir zaman itu dilakukan di hadapan dua takhta. Saya rasa kita sudah pernah dengar ini ya. Yang satu takhta putih, yang satu takhta Kristus. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya bema gitu ya. Yang satu takhta putih ini untuk mengadili orang-orang yang tidak percaya. Karena itu tekanannya adalah ya, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di sini seluruh kejahatan orang yang nggak percaya di sini akan dibalas oleh Tuhan menurut perbuatannya. Luar biasa ya. Tapi takhta Kristus ini untuk mengadili orang-orang yang diselamatkan. Karena itu tekanannya adalah supaya setiap orang memperoleh yang patut diterimanya. Lalu apa bedanya dua takhta ini, Pak Pendeta? Yang ini pengadilan yang menentukan perbuatan mereka akan mendapat balasan dari Tuhan. Yang ini pembagian upah. Kalau engkau berbuat yang baik, upahmu diberikan. Kau melakukan sesuatu yang adil, upahmu kau terima dari Tuhan. Puji Tuhan. Ya, mudah-mudahan kita semua ada di sini, gitu ya. Jangan sampai ada di sini, gitu ya. Nah, suka atau tidak suka, saudara, kita akan menghadapi yang namanya pengadilan ini. Kita nggak bisa bilang, Tuhan saya nggak mau diadili, nggak bisa. Atau kita mau kabur dari pengadilan Tuhan, nggak bisa. Kita mau sembunyi dari hadapan Tuhan supaya nggak diadili, tidak akan pernah bisa. Saudara-saudara, kita akan berhadapan dengan itu. Nah, ada satu kisah di dalam Matius, Lukas, saudara-saudara. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ini ayat yang terakhir yang ingin saya bacakan untuk kita. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ini bicara tentang Lazarus dan orang kaya. Ya, di dalam kisah Lazarus dan orang kaya itu ada satu penyataan keadilan Allah yang luar biasa. Oke, saya tidak perlu baca untuk kita, tapi kalau kita lihat dalam ayat 19, ada satu orang kaya yang berpakaian jubah ungu, kain halus gitu ya, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Sangat kontras orang kaya ini. Lalu ada satu orang miskin bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok dan berbaring di dekat pintu orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Luar biasa. Status sosial mereka, satu sangat tinggi, satu sangat rendah, saudara. Nah, apa yang kita lihat di sini? Hidup ini nggak adil kan kelihatannya. Yang satu kelimpahan, yang satu kemiskinan gitu ya. Yang satu senangnya luar biasa, pesta setiap hari. Yang ini mau makan butir-butir nasi yang jatuh aja setengah mati. Lalu kita bilang, aduh Tuhan tidak adil. Di sini Tuhan kaya sekali memberkati seseorang, kok di sini miskin sekali. Lalu kita bilang, Tuhan tidak adil. Saudara, kisah ini memang sebuah kisah yang diceritakan di dalam Lukas supaya kita memahami sebenarnya keadilan Allah di dalam kisah ini. Menarik sekali. Ada 3 kebenaran yang ingin saya sampaikan dari kisah ini. Yang pertama adalah keadilan Allah tidak bergantung pada status sosialmu. Tuhan tidak lebih adil kepada orang yang kaya daripada orang yang miskin. Tidak. Lalu kita yang miskin bilang, aduh saya ini miskin, buat Tuhan adil. Nah, Tuhan juga tidak lebih adil kepada orang yang miskin yang susah daripada orang kaya. Juga tidak. Jadi keadilan Allah dinyatakan kepada siapapun tanpa memandang bulu.
Dan dia tidak menyatakannya berdasarkan status sosial seseorang. Tidak. Yang kedua, ternyata keadilan Allah terletak pada orang yang percaya pada Tuhan atau tidak. Saya tidak dalam rangka menyalahkan orang kaya, tidak. Ada orang kaya yang percaya Tuhan, masuk surga, puji Tuhan. Tapi dalam kasus ini, ternyata Lazarus seorang yang beriman pada Tuhan. Memang gak diceritakan panjang lebar. Tapi Lazarus seorang yang percaya, seorang yang mengenal Tuhan. Ketika dia mati, dia ke pangkuan Abraham. Tapi orang kaya itu mati, dia pergi ke neraka. Nah, yang menarik saudara, di dalam ayat apa itu ya? Saya mau baca untuk kita ya. Tuhan Abraham pernah berkata begini. Waktu engkau hidup, engkau sudah menikmati segala kebahagiaan, tapi Lazarus segala penderitaan. Sekarang Lazarus dalam kebahagiaan dan engkau sangat menderita. Itu ada dalam ayat itu, saudara. Oh, berarti situasinya terbalik. Kalau tadi seperti ini, sekarang di dalam kehidupan berikutnya Lazarus menjadi yang tertinggi. Keadilan Allah dinyatakan. Kalau orang kaya itu percaya Tuhan, pasti dua-dua sudah masuk surga juga. Tapi kalau tidak, keadilan Allah hanya dinyatakan kepada mereka yang percaya dan juga mereka yang tidak percaya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, kebenaran dari kisah ini. Yang ketiga adalah tidak ada alasan untuk kita tidak tahu tentang keadilan Allah. Kita nggak bisa bilang, saya nggak ngerti firman Tuhan tentang keadilan Allah. Saya nggak bisa hidup bagaimana hidup dalam keadilan Tuhan. Saya nggak ngerti, saya nggak mengerti. Saya nggak pernah dijelaskan, saya juga nggak paham. Banyak kan ada satu prinsip hukum gitu ya. Kalau orang nggak tahu hukum, lalu dia melanggar, itu sedikit dimaklumi gitu ya. Ya, saya nggak tahu. Oh, kamu melakukan ini dalam ketidaktahuan ya? Iya. Nah, karena dia nggak tahu, sedikit dimaklumi gitu. Kita nggak bisa bilang begitu. Kita nggak bisa bilang, Tuhan saya nggak ngerti tentang pengadilan atau keadilan Allah. Karena itu jangan adili aku loh. Aku kan nggak ngerti, aku nggak pernah belajar, aku nggak pernah tahu. Saudara, orang kaya ini pernah berkata kepada Lazarus, aduh, tempat saya ini sangat menderita. Tolong Lazarus, celupkan jarimu di air, teteskan di lidah saya sangat kehausan. Abraham bilang, di antara engkau dan kami ada jurang yang gak mungkin terseberangi. Jadi gak bisa. Tapi orang kaya itu ngotot lagi. Kalau begitu, suruh Lazarus pergi ke rumah ayahku, ke rumahku. Masih ada saudara-saudara saya di sana. Mereka perlu dikasih tahu. Jangan sampai mereka masuk ke tempat yang sangat menderita ini. Abraham bilang apa? Dia bilang apa? Hai orang kaya, tidak perlu ada orang mati pergi ke dunia orang hidup. Di sana ada kitab para nabi, kitab Musa dan kitab para nabi. Kalau mereka mau belajar kitab itu, mereka diselamatkan. Kalau tidak, ya mereka akan masuk ke tempat. Kalau mereka saja tidak bisa mendengar dan tidak mentaati kitab Musa dan kitab para nabi, maka orang, sekalipun ada orang yang bangkit dari dunia orang mati pergi ke dunia orang hidup, dia pun juga tidak akan percaya. Ini kata Abraham. Jadi keadilan Allah itu berlaku universal, seperti yang saya sudah sampaikan. Universal, siapapun, semua tidak bisa terlepas dari itu. Karena itu siapapun dia, kita terikat dengan pengadilan Tuhan. Hari ini kita nggak perlu orang mati bangkit memberitahu kita tentang keadilan Tuhan. Tapi hari ini kita membaca firman Tuhan, kita belajar Taurat, kita belajar bagaimana Allah bekerja dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahwa pengadilan Tuhan itu pasti, keadilan Allah akan tetap dinyatakan. Ayo kita jalani hidup kita lurus-lurus, lempeng-lempeng aja, gak usah bengkok-bengkok.
kita jalani hidup kita dengan benar, ya. Jangan serong kanan, serong kiri. Kita lakukan dengan benar, dengan lurus, dengan takut akan Tuhan. Maka engkau diselamatkan dari pengadilan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Hati kami seringkali keras dan tidak mau mendengar firman-Mu. Fakta adanya keadilan Allah akan dinyatakan. Pengadilan Allah akan menanti setiap kami. Itu bukan sebuah mitos, itu bukan cerita dongeng, tapi itu adalah suatu kebenaran yang sungguh-sungguh akan terjadi di akhir kehidupan kami. Karena itu Tuhan, usia yang Tuhan berikan bagi kami yang masih sedikit ini, kami mau hidup benar di dalamnya. Kami mau hidup dalam prinsip keadilan yang baik, sehingga kami boleh terus menjalani hidup yang baik itu dan benar itu di hadapan Tuhan. Dan ketika kami berjumpa Tuhan, Kau menyelamatkan kami. Terpujilah Kau Tuhan, berkati jemaat-Mu dan hamba-Mu kami semua yang telah mendengar firman. Tanamkan di dalam hati kami, sehingga setiap kali kami menjalani hari-hari kami dan kehidupan kami seperti biasa, kami ingat bahwa kami harus adil seperti Tuhan Sang Maha Adil itu. Berkati hamba-Mu dan kami semua dalam segala pergumulan kami dan segala tantangan kesulitan hidup yang kami hadapi. Di sana Tuhan yang adil selalu membela umat-Nya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.